Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sadarati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sada Lilis. Mohon Alhamdulillah. maaf ya, Sadarati. Saya mengganggu sedikit waktu jenengan karena memang ada hal yang harus saya sampaikan. Sadarati, di jam ini tidak ada mengajar ya, Sadarati ya. Nggih, mboten mengganggu, Sada. Monggo, monggo. Gimana kabarnya jenengan dan keluarga? Sehat, Sada? Alhamdulillah sehat. Sada Lilis pripun? Saya juga alhamdulillah sehat. Begini, Ustazah Ratih, eh, kemarin itu saya itu dapat pesan begitu ya dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum terkait panjenengan ya. Saya ingin ngobrol-ngobrol lebih dalam saja gitu, Bu Ratih. Bu Ratih, untuk terkait dengan ini tuh terkait dengan kompetensi yang jenengan miliki begitu ya. Sejauh jenengan bergabung di Al-Hikmah itu, kira-kira apakah mungkin masih ada gitu kompetensi yang harus ingin jenengan kembangkan lagi atau ingin jenengan lebih baik lagi gitu kira-kira masih ada nggak berarti kira-kira? Saya itu eh, ingin mengembangkan yang present gitu ya. Lebih ke pada saat saya bertemu dengan orang lain, saya mengedepankan kompetensi eh, kehadiran penuh. Saya juga ingin lebih lagi mengasah keterampilan untuk mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan secara berbobot. Bisa ada. Oke, mantap. Ya, Ustazah Rati kan dari yang jenengan sampaikan tiga hal tadi kan seperti jenengan ingin lebih mengembangkan profesional jenengan ya sebagai seorang coach ataupun sebagai seorang guru yang mungkin harus terus untuk melakukan apa ya kegiatan yang lebih hadir secara penuh tadi gitu ya ataupun mendengarkan secara aktif dan seterusnya dengan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira nih Bu Rati, untuk bagian mana sih yang mungkin harus saya amati terkait dengan keinginan tiga hal jenengan tadi? Mungkin lebih ke yang mendengarkan aktif sama ini kemampuan coach untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot ini. Ini susah sekali ini. Saya perlu banyak belajar dan berlatih. Mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot gitu ya. Jadi Betul. mungkin di sisi itu ya yang ingin jenengan lebih baik lagi dan perlu untuk saya amati sebagai supervisor. Nah, kira-kira ketika Bu Rati saya minta untuk menilai diri Bu Rati sendiri itu eh, kira-kira Bu Rati itu ada di posisi jika angka 1 hingga 10 dalam kehadiran penuh, dalam mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot itu di angka berapa itu? Kalau saya mungkin masih perlu belajar. Kalau untuk yang saya kurang itu, saya rasa nilainya 6. Usada, masih aneh saja. Nilainya 6. Iya, Dari ketiga-tiganya atau ada di beberapa poin saja berarti? yang mendengarkan aktif, utamanya itu yang mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, oke. Berarti kira-kira dari angka 6 itu kan kita juga punya harapan gitu ya berarti. Kira-kira eh, apa sih harapan dari nanti ketika Bu Rati itu melakukan observasi terhadap rekan sejawat terkait dengan nilai angka 6 tadi? Harapan saya keterampilan coaching saya itu meningkat, Usada. Jadi apa semakin semakin bagus lagi, semakin baik lagi sehingga kalau misalnya ada rekan yang bercerita gitu, saya bisa melakukan proses coaching itu dengan baik, begitu. Ustaz.
Jadi kalau misalkan di angka gitu ya dari angka 6 inginnya harapannya menjadi angka berapa? Berubah menjadi angka berapa? Angka 9 kalau bisa Ustaz. Oke, angka 9. Eh, saya lihat kalau seperti ini Bu Rati itu tipe guru yang kayak optimis gitu ya. Dan bersemangat gitu ya. Saya suka sekali seperti ini. Berarti hal-hal yang baik ini saya berharap terus untuk ditingkatkan sama Bu Rati dan saya akan menunggu untuk ada sesi pasca ya setelah Bu Rati melakukan observasi dengan rekan sejawat terkait dengan proses coaching yang akan jenengan lakukan nanti dengan rekan sejawat jenengan. Mungkin Ini siap pekan Ustaz. depan atau 2 minggu lagi begitu ya kita agendakan secepatnya. Oke, cukup mungkin berarti terima kasih banyak atas keluangan waktunya. Mohon maaf jika mengganggu dan selamat untuk melanjutkan proses coachingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Kak Tasmi, bagaimana kabarnya ini? Ya, alhamdulillah keluarga sehat, tapi ya bagaimana dengan anak? Ya, ya dijalanin saja, Ustazah. Kan hidup kan jalani, bukan dipikirkan. Waduh, monggo-monggo, ada yang mau didiskusikan ini Ustaz? Iya, Monggo-monggo. Ustazah. Ini oh pada arek krek. Saya langsung saja, Ustazah ya. Jenengan kan karena Oke, sebagai guru saya di psikologi, barangkali bisa meningkatkan psikologi saya dalam menghadapi anak-anak, Ustazah. Jadi anak-anak saya mengampu di kelas 12 IPS itu anak-anaknya kan ya super eksak dan lain sebagainya. Kemudian mengatur mereka juga luar biasa. Katanya wali kelasnya juga apalagi mek longgak-longgok tok. Wis akhirnya hampir semua guru merasakan demikian. Nah, pelajaran saya itu masalah warisan dan baru PAI itu hitung-hitungan ya di warisan ini apa namanya Ustazah. Nah, dari ini ingin saya sampaikan, iya Pak ya, barangkali saya ngobrol penjenengan, jenengan punya beberapa masukan begitu. inggih Ustaz. Jadi sebenarnya ini yang diresahkan Ustaz Tasmi ini apa ini Ustaz? Nah, saya itu apa namanya sudah saya apa namanya tata anak-anak. Kemudian ketika khususnya di pembelajaran warisan ini apa namanya anak-anak saya buat sedemikian rupa. Kemudian ketika saya mengabsen anak-anak itu habis di absen anak-anak itu langsung apa ya bahasanya dia izin ke belakang Hmm, tapi ke belakangnya sampai 20 menit 15 hmm, menit ya wallahu a'lam ya ngapain gitu. Lalu kemudian ketika pembelajaran di kelas juga banyak juga yang tidak hadir gitu loh Ustaz. Mereka ini tidak ada yang hadir. Sampai-sampai pernah saya cari di lapangan di tempat parkir. Ya ada anak yang di dalam mobil, kemudian saya jemput dan lain sebagainya, sebagainya. Begitu yang saya resahkan misalnya. ya, iya, saya bisa memahami ya Ustaz ya. Iya. Eh, apa yang dirasakan oleh Ustadz. Ya, menurut Ustadz, apa ini Ustadz? Solusinya terhadap tadi yang Ustadz hadapin. Hmm. Kalau saya punya rencana seperti ini ya, bagaimana kalau seandainya berkolaborasi ya, antara guru mapel, terutama saya di PAI dengan teman-teman BK mungkin ataupun guru-guru psikologi. Itu yang pertama. Kemudian rencana saya sih, apa ya? Saya buat yang namanya pembelajaran warisan itu sedemikian rupa. Misal saya ingin membuat pembelajaran itu berdasarkan diferensiasi mereka. Begitu. Jadi mereka saya petak-petakan, kemudian mana yang kinestetik, mana yang visual, mana yang auditori, dengan media 4.0 yang ada. Itu rencana saya sih yang kedua. Yang pertama tadi itu berkolaborasi, yang kedua itu mungkin membuat mereka pembelajaran warisan ini ya asik gitu loh.
Begitu saja rencana saya. Masya Allah, Masya Allah. Oke, Alhamdulillah. Ya, untuk kedepannya nih Ustadz ya, Hmm. strateginya bisa Oh. menerapkan tadi itu yang Ustadz sebutkan dengan berkolaborasi dan membuat pembelajaran yang berbeda daripada Nah, sebelumnya ini apa strateginya ini Ustadz? strategi saya satu ya, mungkin saya akan perkaya media pembelajaran Canva, kemudian Padlet itu dengan banyak memusatkan pada video, kemudian dengan gambar-gambar. Nah, sehingga nanti mereka itu saya fokuskan ke situ. Sekarang kan anak-anak kan suka pegang HP ya, fokusnya kan di HP ya. Jadi rencana mungkin 1 pekan depan saya akan membuat rencana di LMS ataupun di e-learning kita itu eh, akan saya perkaya tentang pembelajaran yang berbasis video. Itu barangkali nanti saya kalau ada yang kurang mungkin usaha memberikan solusi dan lain sebagainya. Begitu sih harapan saya. Oke. Wah, luar biasa sekali strateginya membuat video, gambar gitu ya dari Canva begitu nih. Nah, menurut Ustadz ini eh, ukuran keberhasilan Ustadz. Jadi pada Hmm. saat panjenengan membuat strategi tersebut itu ukuran keberhasilannya apa ini Ustadz? Ukuran keberhasilan saya itu menjadikan mereka itu memunculkan bakat minatnya ya. Karena strategi ini sudah pernah saya terapkan di kelas-kelas internasional dan alhamdulillah itu mereka itu apa ya bakat minatnya itu tersampaikan. Lah, mungkin di kelas yang Masya Allah ini itu ya tersampaikan bakat-bakat mereka dengan melalui media-media yang ada begitu, Ustaz. Oke, baik-baik. Terus untuk kedepannya nih Ustadz, bagaimana caranya Ustadz Asmi mengantisipasi misalnya ketika ada hambatan yang ditemui atau gangguan pada saat rencana pembelajaran ini dilakukan. Eh, saya akan berkolaborasi dengan kolega saya ya, terutama di MGMP internal ya. Mungkin akan kalau perlu apa namanya 2 tutor ya, 2 guru itu masuk di kelas tersebut. Ya satu mungkin membantu karena mungkin dengan 1 guru saja mungkin belum selesai, maka mungkin dengan 2 guru untuk khusus mendampingi kelas tersebut dan bakat minatnya supaya muncul begitu, Ustaz. Oke, sip. Jangka waktunya kapan ini Ustadz? Kira-kira mau dilakukan ini Ustadz? Insya Allah pekan depan saya akan mencoba karena pekan-pekan ini saya akan membuat banyak apa namanya bahan-bahan dulu di tempel di LMS, kemudian saya juga perlu MGMP internal dengan teman-teman PAI dan lain sebagainya. Insya Allah pekan depan bisa diobservasi saja. Oke, baik. Oke. Terus bisa diceritakan ini Ustadz, komitmennya Ustadz terhadap rencana yang sudah Ustadz buat ini Ustadz. Jadi rencana ini akan saya apa namanya sampaikan juga ke teman-teman dan juga akan banyak diketahui oleh eh, banyak guru. Lalu rencana ini insya Allah akan dikawal bersama, terutama ya saya juga melibatkan ketua kurikulum, kemudian dan teman-teman supervisor yang lainnya. Begitu kira-kira. Oke, luar biasa sekali nih, rencananya sangat sistematis dan terstruktur Ustadz. Saya doakan ya Ustadz ya, semoga Ye, yang sudah direncanakan ini berjalan dengan lancar Ustadz tanpa ye. hambatan apapun. Amin, Ye. amin. Matur nuwun Ustadz untuk waktunya. Iya, Iya, terima kasih saja. Saya juga nah, ada jam ngajar nih habis ini saja. Ditungguin anak. inggih, inggih. Matur nuwun, saya tutup ya Ustadz. Ye, terima kasih Assalamualaikum Saudara. warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Saudara Rati. Waalaikumsalam, Saudara Lilis. Kayaknya ini lebih berseri-seri nih. Kayaknya ini lagi seneng deh. Saya penasaran. Mungkin Bu Rati ada yang mau disampaikan kayaknya setelah eh,
habis coaching-coaching sama rekan sejawat, saya pengen denger nih hasilnya kayak gimana. Monggo. Iya, matur nuwun Sada Lilis. Saya tuh plong gitu Sada. Ternyata saya itu bisa gitu ya melakukan proses coaching dengan rekan sejawat. Karena awalnya tuh saya tuh merasa skeptis gitu kan terhadap apa kemampuan saya bisa enggak ya saya gitu kan. Karena kayaknya itu orang lain tuh lebih hebat gitu loh dari saya. Gitu Sada. Boleh tahu kemarin rekan sejawatnya dengan siapa Bu Rati? Dengan Ustadz Asmi, Ustadz Asmi ini mengampu mapel Al-Islam, PAI, Pendidikan Agama Islam. Oke. Nggih. Ketika Bu Rati setelah melaksanakan sesi coaching dengan beliau, dengan Ustadz Asmi, Bu Rati menilai diri sendiri setelah sesi coaching itu gimana ketika setelah sesi coaching kemarin? Alhamdulillah ya Ustazah, saya jauh lebih apa, lebih percaya diri begitu ya. Ternyata eh, ketika sudah dilakukan itu tidak semenakutkan apa yang saya bayangkan sebelumnya. Jadi saya lebih percaya diri untuk kalau misalnya saya diberi apa kesempatan untuk melakukan proses coaching selanjutnya. Insya Allah apa namanya saya akan melakukan lebih baik lagi nih, Ustazah. Setelah sesi coaching kan Bu Rati merasa lebih percaya diri ya, lebih plong gitu ya. Apa sih yang membuat Bu Rati itu bisa menilai bahwa Bu Rati itu merasa lebih percaya diri setelah proses coaching kemarin? Iya, ternyata saya ini sudah melakukan sendiri prosesnya tahap demi tahap sehingga saya merasakan apa pengalaman langsung ya untuk proses coaching ini dan saya merasakan eh, merasakan apa bisa bisa mendengarkan gitu kan apa yang dirasakan oleh coach saya begitu ya oleh coach saya dan saya berusaha untuk menggali pertanyaan-pertanyaan apa yang dirasakan oleh coach terhadap masalah yang dihadapi begitu saja. Oke. Saudara Ratih masih ingatkah ketika kita bertemu yang awal sebelum Saudara Ratih itu sesi coaching dan Asmi, Saudara Ratih itu kan menilai dirinya Saudara Ratih itu di angka 6 ya, karena masih belum merasa bahwa sejatinya jenengan itu mampu. Nah, kalau sekarang itu berarti kira-kira di angka berapa, Ustaz? Saya bisa lebih percaya diri nih Ustazah, menilai diri saya sendiri nih di angka 8 Ustazah. Masya Allah, luar biasa. Hanya dalam waktu 1 minggu, 2 minggu saja. Ini kalau 1 tahun bisa, insya Allah bisa lah ya sampai 10. Luar biasa, saudara. Amin, amin. Boleh ya, sedikit saya menyampaikan hasil pengamatan saya. Selama saya mendampingi jenengan dalam proses coaching kemarin, ada sedikit mungkin catatan yang harus saya sampaikan agar menjadi bahan evaluasi kita bersama ya, saudara. Saya pertama mengapresiasi sekali betul. Jadi Sadarati itu dalam proses coaching itu sangat tenang gitu ya, sangat hadir secara penuh betul sekali dan Sadarati juga sangat mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustaz Asmi. Kemudian bagaimana Saudara itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot sehingga beliau bisa problem solving sendiri gitu ya. Itu luar biasa sekali. Memang saya harus mengapresiasi itu. Tapi ada hal yang mungkin gitu ya. Apa sih yang perlu Saudara kembangkan ke depannya itu adalah ketika Pusada Ratih itu memberikan semacam apa ya tali penghubung gitu ya untuk Ustadz Asmi itu bisa menemukan sendiri rencana aksinya itu Ustadz Ratih bisalah mungkin memberikan lebih lebih hadir secara penuhnya dengan tersenyum, dengan menatap lebih fokus gitu ya, atau hilangkanlah mungkin barang-barang sekitarnya Sadarati yang mengganggu fokusannya Sadarati dalam proses coaching. Jangan-jangan ada notifikasi HP atau ada hal-hal yang mungkin cukup membuat Sadarati itu
kurang fokus dengan beliau. Tapi present gitu, jenengan hadir secara penuh, cuman mungkin ada sedikit yang harus nanti jenengan lebih fokus lagi. Itu saja sih. Kalau saya nilai jenengan itu misalkan di angka 100 itu jenengan 99,9% lah saya. Ya Ya, Allah. Masya Allah, luar biasa deh jenengan. Saya tidak bisa berkata-kata apa-apa lagi, saya hanya bisa menyampaikan semangat terus untuk mengembangkan kompetensi jenengannya sudah baik ini. Kedepannya semoga Saudara Rati bisa terus dan terus tetap semangat untuk melakukan apa yang sudah baik ini. Mungkin cukup ya Saudara Rati ya. Saya mohon maaf jika mengganggu waktunya jenengan. Sudah lebih dari cukup karena jenengan juga harus kembali ke kegiatan pembelajaran. Saya akhiri, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Rati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.